Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah. Terakhir kita sudah sampai ke ayat ke 100 berapa umurnya? Nah, sekarang berarti 113 ya. Baik. Ikhwan juga ada yang masuk ya. Baik, Bu Reni aja. Silakan Bu Reni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatin wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Artinya, dan orang Yahudi berkata bahwa tidak ada sesuatu bagi orang Nasrani, dan orang Nasrani berkata tidak ada sesuatu bagi orang Yahudi, dan mereka membaca Alkitab. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui telah mengatakan perkataan yang semisal. Maka Allah yang akan menghukumi mereka di hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Al-wawu harfu atfin, qalat fi'il madhi, fa'ilnya al-yahudu, laisati fi'il madhi, fa'ilnya bukan fa'il, isimnya. Oh ya, isimnya. Laisat ini fi'il madhi nakis. Fi'il madhi nakis, ti gitu ya Ustadz ya? Bilangnya gimana? Ta'nya gitu, al-ta'u. Ini tanda taknis, alamat taknis. Ta'u alamat taknis. Alamat taknis. Jadi ini sebagai isim laisa gitu. Yang mana? Anasoro yang isimnya laisa. Oh, kalau ta'u itu ya sama kayak. Iya, yang kayak kanat itu. Ya. Jadi ini laisati fi'il madhi nakis, an-nasara isim laisa, ala syai'in jar majrur sebagai khobar laisa. Al-wawu harfu atfin, qalati ini fi'il madhi, fa'ilnya an-nasara, laisati fi'il madhi nakis, al-yahudu ini isim laisa, ala syai'in jar majrur sebagai khobar laisa. Al-wawu ini harfu atfin, hum mubtada, yasluna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, al-kitaba maf'ul bih. Yasluna ini juga sebagai khobar dari hum. Al-kafu ini harfu tashbih, Ustaz? Betul nggak? Gimana? Al-kafu ini apa harfu tashbih ya? Ya tahu harfu jar juga nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi kadzalika. Soalnya yang harfu tasbih itu yang ka'anna. Kalau kaf biasanya kita bilangnya harfu jarin. Meskipun maknanya adalah tasbih. Oh gitu. Jadi kadzalika jar majrur aja ya Ustaz. Nah. Qala alladzin qala fi'il madhi, fa'ilnya ini ya alladzina la ya'lamuna itu. La harfu nafi, ya'lamuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il. Misla ini dhorof Ustaz? Coba kita lihat dulu. Qala alladzina la ya'lamuna misla
atau berkata orang tidak mengetahui Oh, semisal perkara mereka. Berarti apa? berarti ini maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih Emang ada aja. yang pertamanya? Nggak ada. Jadi misla ini Ya. maf'ul bih, qauli ini mudhof ilaih, himnya juga mudhof ilaih dari qauli. Al-fa'u harfu atfin, Allah lafzul jalalah di sini sebagai khobar, yahkumu fi'il mudhari, fa'ilnya Allah, yahkumu juga sebagai mubtada, sebagai khobar dari Allah. Baina dhorof hum mudhof ilaih, yauma juga dhorof, al-qiyamati mudhof ilaih, fima jar majrur, kanu fi'il madhi naqis, wawu sebagai isim kana, fihi jar majrur, yaktalifun fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, kanu ini apa namanya? Jumlahnya. Ya, jumlahnya yaktalifuna ini sebagai khobar kana. Betul kan? Ya. Nah. Tafsirnya wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in min ad-dinil sahihi wa kadzalika qalatin nasara fil yahudi wa hum yaqra'una at-taurata wal injila wa fihi ma wujubul imani bil anbiya'i jami'an. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyrikiyil arabi wa ghairihim misla qaulihim. Ay qalu likullin likulli di dinin. Oh iya, likulli di. Qalu likulli di dinin lasta ala syai'in fallahu yafsilu bainahum yaumal qiyamati fi makhtalafu fihi min amri dini wa yujazi kullan bi'amalihi. Artinya orang Yahudi berkata bahwa tidak ada sesuatu bagi orang-orang Nasrani dari agama yang sahih. Begitu pula orang Nasoro berkata kepada Yahudi hal yang serupa. Dan mereka membaca Taurat dan Injil yang di dalamnya terdapat kewajiban iman kepada para nabi secara keseluruhan. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui telah berkata orang-orang yang tidak mengetahui dari kaum musyrik Arab telah berkata dan selain mereka dan orang-orang yang tidak mengetahui dari musyrikin Arab dan selain mereka juga telah mengatakan perkataan yang serupa dengannya, yaitu mereka berkata, mereka berkata bagi setiap pemilik agama, gitu ya Ustadz. Pemeluk Pemeluk, bagi setiap pemeluk agama, ya engkau tidak memiliki atau engkau landasan apapun. Ya, engkau tidak memiliki landasan apapun. Maka Allah akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat apa yang mereka perselisihkan tentang perkara agama, dan Allah akan membalas masing-masing sesuai dengan amalannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Dan orang Yahudi berkata bahwa orang Nasrani itu tidak punya landasan dalam beragama. Itu maksudnya. Begitu pula orang Nasrani berkata kepada orang Yahudi bahwasanya orang Yahudi itu tidak punya dasar, tidak punya landasan dalam beragama. Wahum yatlunal kitab. Padahal mereka membaca Alkitab. Ya, Yahudi punya Taurat, kemudian Nasrani punya Injil. Dan keduanya menceritakan hal yang sama, bahwasanya mereka wajib beriman kepada seluruh nabi yang Allah turunkan.
termasuk Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang mereka, meskipun berita tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dalam kitab mereka, ciri-ciri dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar tertulis dalam kitab mereka. Namun ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak alasan. Orang Yahudi alasannya ya karena ya mereka hasad kenapa Nabi terakhir itu dari bangsa Arab. Padahal kalaupun sekiranya Nabi terakhir dari ya Bani Israel, belum tentu mereka mau beriman. Buktinya apa? Buktinya telah banyak Rasul yang diutus kepada mereka, lalu mereka tidak mau beriman kepadanya, bahkan mereka membunuh sebagian para nabi. Jadi itu hanya alasan saja, agar mereka mendapatkan legitimasi atas pembangkangan mereka. Begitupun orang Nasrani, mereka tidak mau beriman karena mereka tersesat ya di jalan. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sering kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah, bahwasanya sifat dominan dari orang Yahudi adalah al-maghdubi alaihim, ya dimurkai Allah. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka paham dalil, mengetahui ilmu dengan pasti tapi tidak mau mengamalkannya. Adapun orang Nasrani digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai waladdallin. Dia pula orang yang sesat. Jadi Allah menggelari orang Nasrani sebagai orang yang sesat, yaitu orang yang beragama tanpa dalil, tanpa ilmu. Makanya kita orang Islam ini harusnya bisa menjadi umat yang pertengahan. Ya. Kita orang Islam menjadi umat yang pertengahan, yaitu punya ilmu untuk diamalkan. Atau beramal itu sesuai dengan landasan ilmu. Dan lucunya, sekalipun mereka tidak mau, ya masing-masing mereka mencampakkan kitab mereka, tapi mereka bisa-bisanya mengklaim agama yang lain itu sesat. Ya, kata orang Yahudi, ya orang Nasrani ini nggak ada dalilnya dalam beragama. Sebaliknya orang Nasrani pun mengatakan demikian. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Begitu pula telah berkata orang yang tidak mengetahui perkataan semisal mereka. Ya, seperti dari orang-orang musyrik Arab, mereka pun mengatakan orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam, ini tidak punya landasan dalam beragama. Masing-masing mereka mengklaim sesuai dengan ya hawa nafsu mereka. Makanya Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Maka Allah memutuskan di antara mereka pada hari kiamat pada apa yang mereka perselisihkan. Ya, bagi seorang muslim kita meyakini bahwasanya agama yang Allah ridhai, agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Mana dalilnya, mana dasarnya, mana landasannya? Landasannya adalah bertebaran dalam Al-Qur'an ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ini yang wajib kita yakini. Kalau ada orang yang tidak mau memeluk agama Islam, maka mereka itu kekal di dalam neraka. Ini yang merupakan akidah kita sebagai seorang muslim. Ya. Karena hati-hati ya terkait masalah akidah ini. Ada orang Islam yang menurut dia adalah orang yang toleran sehingga dia tidak mau mengkafirkan orang yang kafir. Padahal sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang kafir itu merupakan bentuk kekufuran, ya. Tidak mengkafirkan orang kafir itu merupakan bentuk kekufuran. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengkafirkan kekufuran mereka, seakan kita menyetujui kekufuran yang mereka lakukan. Memang betul dalam masalah muamalah, kita harus toleransi, tasamuh. Toleransi dengan mereka. Tapi kalau dalam masalah akidah, maka tidak ada kompromi. Tegas. Kita katakan hanya Islam yang akan masuk surga. Selain Islam, semuanya masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini merupakan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, terlanjutkan. Ya, silakan Bu Dahiris.
Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya hizyu wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang di masjid-masjid Allah untuk mengingat namanya dan berusaha untuk menghancurkannya. Mereka itulah orang-orang, mereka itulah yang tidak ada pada mereka untuk tidak layak ya Ustaz, tidak layak bagi mereka untuk memasukinya kecuali bagi orang-orang yang takut. Bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka siksa yang besar di akhirat. Ini jawabnya. Wawu harfu atfin man isim mausul sebagai mubtada Ustaz ya? Iya, ini isim syarat bukan isim mausul. Isim syarat. Isim syarat sebagai mubtada. Azlamu fi'lun madin, man sebagai fa'ilnya. Mimman ini apa ya Ustaz ya? Mimman jar majrur. Oh, mimman jar majrur aja. Mimman jar majrur. Mana'a fi'lun madi. Masajida maf'ulun bihi. Allahi mudhafun ilaihi. An harfun nasbin wa nasbin. An harfun nasbin. Yuzkaro fi'lun mudhari' majrur. Fiha jar majrur. Ismu fa'il Ustaz ya? Naibul fa'il dong, kan dari yuzkaro tadi. Naibul fa'il dari yuzkaro, al-ha'u mudhafun ilaihi. Wasa'a fi'lun madin fi kharabi jar majrur, al-ha'u al-ha mudhafun ilaihi. Ulaika isim isyarah sebagai apa ya Ustaz? Mubtada. Gimana? Ulaikanya isim isyarah Ulaika sebagai ya mubtada. sebagai mubtada. Ini isim isyarah sebagai mubtada. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada. Ma harfu nafyin karena fi'lun madi nakis. Lahum jar majrur sebagai isim kana. Nggak boleh, nggak ada isim atau mubtada itu jar majrur ya. Jar majrur itu hanya bisa untuk khobar. Jadi lahumnya khobarnya. Jar majrur sebagai khobarnya. An harfu nasbin yadkhulu fi'lun mudhari' ini sebagai khobar ya Ustaz ya. Mansubun bi an ya. Mansubun bi an. Ini yang sebagai khobarnya kana. Nah, nanti yang jadi khobarnya kalau masdariyahnya. Oh, belum ketemu ya? Itu pernah dengar nggak? Masdariyah jadi menempati kedudukan. Contohnya gini, Bu. Di ayat tentang puasa kan wa antasumu khairul lakum ya kan? Ya. Pernah dengar ayat itu kan? Wa antasumu khairul lakum. Artinya adalah dan engkau berpuasa itu lebih baik bagimu. Itu kira-kira khairun jadi apa? Khobar. Mubtadanya mana? Hah? Tasirun. Mubtadanya mana? Tasirunnya sebagai mubtadanya ya. Terus khobarnya mana? Kan kalimat antasumu sebutnya dengan khairun, berarti khairun adalah khobarnya. Nah, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah antasumu. Kenapa bisa? Karena asalnya kan namanya antu harfu masdariyin wa nasbin ya. Harfu masdariyin itu maksudnya mengubah makna fi'il menjadi makna isim. Jadi wa antasumu khairul lakum maknanya adalah saumukum khairul lakum.
Kayak gitu. Nah, ini sama. Jadi ulaika maka lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ini ayyadkhuluha ini ya maknanya maka lahum dukhuluha. Kayak gitu. Makanya kita katakan nanti masdariyah dari ayyadkhuluha sebagai isimnya kana, ya. Tapi ini tambahan wawasan aja ya. Jawabannya sudah Lanjut, Bu. jawab. Illa harfu istisna, qaifina mustasna, mustasna, Mustasna mansub ya. mustasna mansub. Lahum jar majrur, fid dunya jar majrur, hizum tada Ustaz ya. Lahum itu kan jar majrurnya khabar muqaddam. Ini sebagai khabar muqaddam. Nah, khizun mubtada muakhar. Hizum mubtada muakhar. Wa harfu atfin lahum sama dengan tadi Ustaz ya. Jar majrur sebagai khabar Muqaddam. Khabar muqaddam fil akhirati jar majrur azabun mubtada azim na'at. Naam. Baca tafsirnya. La akhwaza aslamu minal ladzina mana'u zikrallahi fil masajidi min iqamis sholati wa tilawatil qur'ani wa nahwa zalika wajaddu fi tahribiha bil hadmi au iglaki au biman al mu'minina minha ulaika masa au biman il biman il ada biman il mu'minina minha ulaika zalimuna makana yang bagi lahum ayyadkhulul masajida illa ala khaufin wa wajala minal aqubati wa wajlin ala khaufin wa wajlin minal uqubati lahum minal uqubati lahum bidzalika zullum wa fadihati wa fadihati fid dunya lahum bidzalika sagharun wa fadihatun kan ya mubtada akhar wa fadihatun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun syadidun. Tidaklah orang yang melarang. Tidaklah seseorang pun lebih zalim dari orang-orang yang melarang orang-orang yang berzikir di masjid-masjid, mengingat Allah di masjid-masjid, yang mendirikan sholat, yang tilawah Al-Quran dan seterusnya yang demikian. Wajaddu telah terjadi perusakan. Wajaddu itu mereka berupaya ya berupaya. Mereka berupaya dalam perusakan dan meruntuhkan misalnya. Dan merusakkan dan meruntuhkannya. Ya, mereka berusaha untuk merobohkan masjid dengan penghancuran. Merobohkannya. Itu masjid Ustaz ya. Mereka berusaha merobohkan masjid dengan penghancurannya. Atau penutupannya. Atau pelarangan orang mukmin di dalamnya. Ulaika, demikianlah mereka orang yang zalim. Tidaklah seharusnya bagi mereka tidak layak bagi mereka memasuki masjid-masjid kecuali atas mereka yang
yang takut dan dan ngeri atas hukuman Allah. Nah, Bagi mereka yang demikian itu, zulum apa ya Ustaz? zulum mana sama zulum? Lahum bizalika zulum. Kok diannya sogorun ya? Hah? Diannya sogorun bukan zulum. Oh, di sini zulun ya? Lahum Ibu bizalika bacanya zulum. gimana, Bu? Di sini sudah ada iniannya, sudah ada harokatnya. Lahum bizalika zulun wa fadihatun fid Kalau zulum dunya. itu kehinaan. Sama kayak Kehinaan. sogor. Tapi Ibu bacanya pakai apa, Bu? Apanya Ustaz? Ini saya Bukan kan yang yang dibagikan Ustaz dulu saya print. Oh, bukan yang terakhir. Nah, kayak kalau yang taruh di layar tidak lagi. Yang dulu. Sogorun, kepala. Iya, iya. Wahum bizalika zulun wa fadihatun fid dunya. Zulun itu kehinaan. Kehinaan dan wa fadihatun apa tadi Ustaz? Fadihah itu Kepedihan. keburukan. Keburukan. Keburukan di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang sedih. Oh, ini berbeda-beda juga ya Ustaz ini ya? Setiap Ya, karena penerbitan. memang ada cetakan terbarunya. Oh, ini Kalau yang dulu. salah cetakan lama itu yang warnanya merah ya. Kalau yang warna hijau ini udah baru. Gitu. Ini Baik, saya ya, udah baru. satu print satu Quran. Jazakillah khairan. Wafika sekali ya Ustaz. Taib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang berusaha mencegah masjid Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan di dalam masjid tersebut nama Allah Subhanahu wa taala, wasa'a fi kharabiha, dan ia berupaya untuk merobohkan masjid tersebut. Di antara orang-orang itu, ya, bahkan kita temukan zaman sekarang ada orang Islam tapi menyegel masjid, yang menutup masjid. Karena dalam tafsir sini dikatakan ini maksud dengan wasa'a fi kharabiha, ya, berusaha untuk merobohkannya baik dengan menghancurkannya maupun menutupnya atau mencegah orang Islam masuk ke dalamnya. Dan ini qadarullah ma syaa fa'al, ya, kita sedih sekali bahwa ternyata ada juga orang Islam yang ya menutup masjid yang dimiliki oleh ya muslim yang akidahnya insya Allah sama. Beda halnya kalau memang misalnya itu dimiliki oleh sekte yang sesat dan jelas kesesatannya, sebagaimana ya Ahmadiyah, ya, sekte Ahmadiyah yang mereka itu yang memiliki nabi selain Nabi Muhammad, ya. Maka ini jelas boleh, tapi kalau sesama ya Ahlussunnah wal Jamaah meskipun mungkin berbeda dalam masalah fikih dan sebagian masalah akidah, maka harusnya kita berlapang dada, ya, menghadapi perbedaan pendapat semacam ini. Karena menutup masjid, mencegah kaum muslimin dari masuk ke dalam masjid, ini merupakan salah satu bentuk kezaliman, ya. Salah satu bentuk kezaliman. Ya, memang betul sekali bahwa ayat ini khitab utamanya adalah orang-orang kafir, ya, orang kafir dan orang musyrik. Orang kafir dari kalangan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang musyrik, yang mana tentu mereka ya berusaha untuk menghancurkan masjid. Ya, mereka berusaha agar ya orang Islam tidak memasuki masjid. Ya, meskipun ya sifat semacam ini kita dapati pula di zaman sekarang. Ya, banyak ya kita lihat orang-orang yang Muslim kemudian melihat kelompok lain berbeda pendapat dengannya, maka mereka tidak mengizinkan ada ibadah di situ. Maka ini kesalahan, karena yang sering saya tekankan bahwasanya kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, seperti kisah Yahudi yang Masya Allah, ya, kita dari awal surah Al-Baqarah sampai sekarang kita nggak selesai bahas kisah tentang orang Yahudi. Tentu yang kita harapkan dari membaca tafsir semacam ini adalah agar kita mengambil ibrah,
Agar ketika Allah menjelaskan bahwasanya sikap Yahudi seperti ini, maka jangan ikuti sikap yang semacam itu. Termasuk yang sedang kita bahas sekarang. Ya, bahwa di antara bentuk kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah mereka mencegah ya agar tidak ada orang yang menyebutkan nama Allah dalam masjid-masjidnya. Dan bahkan mereka berusaha untuk menghancurkan masjid tersebut. Ini merupakan bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang kafir dari kalangan Alkitab, Yahudi, Nasrani, begitu pula orang musyrik Arab. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka itu adalah orang yang tidak layak memasukinya, yaitu tidak layak memasuki masjid kecuali orang yang takut, ya. Kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka di dunia itu mendapat kehinaan, walahum fil akhirati adzabun adzim. Dan di dalam akhirat mendapatkan azab yang pedih. Jadi bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik yang mereka itu ya sangat benci kepada Islam, tidak suka Islam berkembang, bahkan cenderung memerangi Islam, yang menghancurkan masjid-masjid, maka bagi mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan sudah pasti mereka akan mendapatkan adab yang pedih, ya, adab yang dahsyat di akhirat. Maka kita wajib menjauhi sifat-sifat semacam ini, ya. Dari kemarin kita sudah belajar bahwasanya orang Yahudi ini terkenal suka membangkang, menyelesaikan janji dan seterusnya. Maka kita wajib menjauhi sifat-sifat semacam ini. Nah, kita lanjutkan. Umi Ida, ya. Nah, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqul wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, maka kemana saja kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Al-wawu harfu istinaf, lillahi jar majrur sebagai khobar muqaddam, al-masyriku sebagai mubtada muakhir, al-wawu harfu atfin, al-maghribu sebagai maktuf kepada masyriku, al-fa'u harfu atfin, ainama ini isim syarat, wa harfu jasmin. Apa ainama? Ya, atau dorof zaman. Dorof, ya, dorof. Dorof. Tapi dia juga harfu jasm ya Ustaz ya? Tergantung ininya dipakai nggak, karena huruf jasm itu kan tergantung niatnya, Bu. Kalau nggak diniatkan dan konteks kalimatnya bukan kalimat jawab syarat, ya berarti nggak kepake amal jazm. Ya, tapi di sini tuwallunya hasbud nun ya Ustaz ya. Nah, kalau sini memang benar dia dipakai karena dia menjazmkan fiil syarat. Fiil, ya. Nah. Ya. Tuwallu fiil mudhari, fa'ilnya al-wawu, fiil mudhari majzum ya Ustaz ya, majzum sebagai isim syarat, al-fa'u sebagai harfu atfin, sama fiil madi, wajahu sebagai fa'ilnya, awahi latfu jalalah sebagai mudhofun ilaih. Inna harfu taukid wa nasbin, awaha latfu jalalah sebagai isim inna, wasi'un sebagai khobar inna, alimun sebagai
khobar kedua ya Ustaz ya, khobar. Nah, Khobar sani. buka Eh, ya kabar yang kedua ya, Taib. Ayo dibaca tafsirnya. Walillahi jihata suruqis samsi Walillahi jihatuha. jihatuha. Oh, jihatuha ya Ustaz ya. Iya. Walillahi Emang Ibu kan tadi jihata. bacanya apa? Jihata. Jihata. Kan dia mubtada Tuha ya? mu'akhar, Bu. Ingat, Oh. kalau ada format jar majrur habis itu ada isim, maka biasanya dia marfu karena dia mubtada mu'akhar. Ya ya. Bisa Ustaz. lillahi Ya. mafis berarti banyak Jihatuha ya Ustaz ya. jihatuha. Jihad itu kan arah. Iya. Walillahi jihadha suruqi Jihatuha, Bu. jihatuha. Jihatuha. Ah ya Tuha, ya Afan ini ya musanna ya Ustaz ya. Mubtada marfu jihatuha. Iya. Walillahi Apa nanti ngeliat ada, pikir ada haknya. ya nggak Jihata. ada Ustaz, makanya bingung saya. Jihata ya Ustaz ya. Walillahi jihata gitu. Ya. Karena dia Ya, panjang ya Ustaz ya, asalnya- karena musanna asalnya ya. jihatani. Iya, Karena dia menjadi modok, dunia dibuang afan. dibuang ya. Ya. Walillahi jihata surokis samsi wa uru biha wa uru biha. Samsi. Guru biha. Oh ya, uru samsi. Walillahi jihata urukis samsi wa Syurukis samsi. Suru Afan Ustaz. Ya, Afan Ustaz. Surukis samsi wa ghuru biha wa ma bainahuma. Wa huwa malikul ardi kulliha. Fa ayya jihatin tawajjahtum ilaiha fis sholati bi amrillahi lakum fa innakum mubtaghuna wajhahu. Lam tahruju an mulkihi wa ta'atihi inna waha wasi'ur rahmati bi ibadihi alimun bi af'alihim la yughayyibu anhu la yaghibu la yaghibu Ustaz ya, la yaghibu anhu minha say'un. Dan milik Allah, dan Allah yang memiliki dua arah yaitu terbitnya matahari dan terbenamnya dan apa yang ada di antaranya. Dan Allah Maha memiliki Allah adalah pemilik bumi seluruhnya. Dan ke arah mana saja kalian menghadap kepadanya, menghadap dalam sholat ya, kepada Allah dalam sholat, dari apa yang diperintahkan Allah bagi kalian, maka sesungguhnya kalian mencari wajah Allah ya Ustaz ya, mencari wajah Allah. Dan tidaklah kalian keluar kepada kerajaan Allah dan kepada ketaatan kepadanya. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya dan kepada hamba-hambanya. Dan Allah maha mengetahui sesuatu terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi Ustaz ya, yang tersembunyi darinya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Bahkan bumi dan langit, kemudian apa yang ada dalam keduanya, semuanya ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala
dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Maka kemana saja engkau hadapkan wajahmu, niscaya engkau akan mendapati wajah Allah di sana. Artinya ayat ini sebetulnya berkaitan dengan pemindahan kiblat ya. Karena kita tahu bahwasanya dahulu ya Rasulullah bersama para sahabatnya di awal perintah salat itu kiblatnya adalah ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Lalu Rasulullah sangat ingin agar kiblatnya itu dipindahkan ya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Maka Allah pun mengabulkan keinginan ya Rasulullah SAW. Namun kejadian pemindahan kiblat ini ternyata dijadikan bahan ejekan oleh orang Yahudi. Kata mereka orang Islam ini nggak konsisten, ya pelin-pelan. Kadang ngomong A, kadang ngomong B, ya berubah-ubah. Awalnya mereka sholat ke arah Baitul Maqdis, sekarang dipindahin ke Ka'bah. Makanya kemarin kita membaca ayat, ya, ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ini pun sebagai jawaban bagi orang Yahudi tersebut yang mengatakan bahwasanya ajaran Islam ini suka berubah-ubah. Makanya kata Allah, tidaklah Allah menghapus ya suatu ayat kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisal dengan ayat tersebut. Dan hikmah dari perubahan syariat semacam pemindahan kiblat ini itu ada hikmahnya ya. Setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada hikmah, dan sebagai seorang muslim kita wajib meyakini bahwa apapun yang telah Allah tetapkan maka itu adalah yang terbaik bagi manusia. Karena Allah yang Maha Tahu. Sedangkan kita seringkali menyikapi suatu takdir, suatu kejadian berdasarkan hawa nafsu kita, berdasarkan kebodohan kita, kejahilan kita, karena kita tidak tahu hakikat ya di dalamnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu atas semuanya. Sehingga ya ketika turun ayat pemindahan kiblat, iya, dan kita tahu bahwasanya turunnya perintah ini di tengah-tengah Rasulullah salat ya. Kalau yang umur itu biasanya ketika itu diajak tuh ya ke masjid kiblatain. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat zuhur itu, ya, itu ayatnya turun. Ya, ketika Rasulullah ya, sampai ayat tersebut, seketika itu juga Rasulullah yang sholat ya awalnya menghadap Masjidil Aqsa, langsung Nabi muter ya. Para sahabat pun mengikutinya, mengubah arah ke arah Ka'bah di Masjidil Haram. Ini merupakan bentuk ketaatan ya kaum muslimin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na. Begitu ayatnya turun, langsung dilaksanakan ketika itu juga. Inilah yang membedakan antara orang yang muslim, orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan seikhlasnya dibandingkan dengan orang kafir. Orang kafir itu seringkali menggunakan logika mereka dalam memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, orang yang berislam, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, maka kita yakin bahasanya apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang terbaik yang akan kita lakukan. Nah, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas ya rahmat dan ampunannya, begitu pula maha mengetahui apa yang hambanya lakukan. Dan salah satu bentuk keajaiban Al-Quran itu adalah ketika berbicara tentang suatu ayat, maka ditutup dengan sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan ayat tersebut. Ini kan kita lagi bicara tentang bahwasanya Allah itulah yang memiliki arah timur dan barat. Artinya nggak masalah mau kita ngadep arah timur, mau kita ngadep ke arah barat ketika sholat. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala tidak masalah, karena rahmat Allah itu luas, meliputi arah timur maupun arah barat. Ya. Ini, jadi salah satu bentuk keajaiban Al-Quran ini seperti itu. Ketika ada yang bicara tentang hukum, biasanya nanti akan diakhiri dengan sifat Allah Al-Hakim. Ketika bicara tentang orang Yahudi, orang kafir yang berbuat semena-mena, maka ya biasanya diakhiri dengan sifat Allah yang maha melihat perbuatan mereka, sifat Allah yang maha menghukum perbuatan mereka, dan seterusnya. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Pak Edi muncul juga, insya Allah.
Silakan Pak Edi. Apa Ustaz? Ayat berapa ya Ustaz? Akhirnya Ayat aneh ada berapa, Ustaz? temennya juga nih. Ustaz, Nih bibi semua soalnya Pak Edi. ayat nomor berapa Ustaz? Sekarang 116. 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu takhadallahu walada subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullul lahu qanitun. Dan mereka berkata, Allah telah mengambil anak, maha suci Dia. Bahkan Dia adalah pemilik apa yang ada di langit dan ada di bumi. Semuanya taat kepadanya. Wa huruf istifham, istifnaf ya. Nah ya. Qalu fi'il madhi, domirnya fa'ilnya Fa'ilnya. Ittakhadha fi'il madhi, Allahu sebagai fa'il, waladan adalah maf'ul bi, subhanahu ma suci subhanahu fi'il Subhana itu maf'ul mutlak. subhana itu maf'ul mutlak. Bal itu harfu apa? Bal itu harfu idrab dia, al-idrab. Idrab ya, idrab. Bal harfu idrab lahu jar majrur ma. Lalu itu jar majrur sebagai khabar muqaddam. Lahu jar majrur sebagai khabar muqaddam, ma sebagai mubtada'nya, fis samawati adalah jar majrur, wa huruf atfin al ardi ma'tufnya. Kullu lahu qanitun, kullu adalah mubtada, lahu jar majrur sebagai khabarnya, qanitun adalah fi'il fa'il ya, sebagai kullahu qanitun sebagai fa'il itu saja. Yang mana yang fa'il? Qanitun. Qanitun itu khobar dong kan, kullun qanitun lahu itu. Ini kullun mubtada. Qanitun sebagai khabarnya. Nah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 116 ya. Wa qalatil yahudu wan nasara wal musyrikuna ittakhadallahu li nafsihi waladan. Walada. Tanazzahullahu subhanahu an hadal qaulil batila andal qaulil batili bal kullu ma fis samawati wal ardi mulkuhu wa abiduhu wa abduhu atau afan milkuhu, bukan mulku tapi milkuhu abiduhu. Milkuhu wa abiduhu wa hum jami'an khadi'una lahu musakharuna tahta tudabbiruhu tahta tadbirihi. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang miskin telah berkata, Allah telah mengambil anak untuk dirinya. Maha suci Dia. Tanazzahu itu apa saja? Ya, Mak. Allah Maha Suci. Gitu aja. Allah Maha Suci dari perkataan batil seperti ini. Bahkan semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, dan
Dan mereka semua khadu'una Tunduk. tunduk padanya. Tunduk. Musakharuna berkeliling ya. Musakhar itu artinya apa namanya, diatur ya. Diatur di bawah kekuasaannya. Taib ya, taib. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Dan mereka berkata, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadallahu walada. Allah mengambil anak untuk dirinya. Jadi Allah punya anak. Ini kata orang Yahudi, orang Nasrani, begitu pula orang-orang musyrik. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Bahkan kepemilikan Allah lah apa yang ada di langit maupun di bumi. Kullun lahu qanitun. Semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mereka semua itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu untuk apa Allah butuh kepada anak? Ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Maha berdiri sendiri. Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, bahkan kitalah para makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya apa yang diyakini oleh orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah, kemudian orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah, ini merupakan ya tuduhan, pengakuan, klaim yang sangat batil ya. Yang sangat batil. Karena Allah lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tak ada sesuatu apapun yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berdiri sendiri. Allah Maha berbeda dengan para makhluknya. Ya, Allah tidak butuh pada makhluknya. Inilah keyakinan yang wajib kita yakini sebagai muslim yang memiliki keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita wajib meyakini bahwasannya Allah Maha memiliki segalanya. Ya, Allah yang memiliki bumi, Allah yang memiliki langit, Allah yang memiliki apa yang ada di antara langit dan bumi. Maka kalau Allah punya semuanya, untuk apa Allah butuh kepada seorang anak? Sehingga dalam Islam tidak ada istilah ya anak Allah. Ya, melainkan semua makhluk ini adalah, semua kita manusia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun para nabi seperti Nabi Isa alaihissalam, maka kita katakan bahwa Nabi Isa adalah ya seorang hamba dan utusannya, hamba dan rasulnya. Makanya ya di antara khutbah hajat yang sering diucapkan oleh para khatib, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya, betapapun ya istimewa Nabi Muhammad SAW di hati kaum muslimin, kita tidak akan sampai tega mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah anaknya Allah. Tidak mungkin. Ya, ini merupakan keyakinan yang batil. Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah dari hal-hal yang semacam ini. Ya, makna Subhanallah adalah kita menafikan, kita membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk ya kebatilan, dari segala sifat kekurangan. Ini makna dari subhanah, atau yang sering kita ucapkan adalah subhanallah, yaitu kita menafikan ya seluruh sifat yang menunjukkan kekurangan ya dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti punya anak. Punya anak ini menunjukkan kekurangan. Karena adanya anak menunjukkan bahwa Allah butuh kepada makhluknya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha diri sendiri, sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Ya, demikian untuk materinya, insyaallah sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu Siwi tadi nanya apakah ayat 14 bukan ditujukan oleh Yahudi dan Nasrani. Iya, ayat ini memang ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani.
Tapi ya memang setiap kali kita membaca kisah mereka, yang harusnya kita lakukan adalah menjadikan kisah mereka sebagai ibrah, sebagai pelajaran agar itu tidak terjadi pada kita. Ibu Dahilis bertanya, kenapa mereka tidak mau melaksanakan atau menerima lakum dinukum waliyadin? Kenapa melarang muslim ke masjid? Ya, memang yang harus kita yakini bahwasanya orang Yahudi ini dan orang Nasrani ini sampai kapanpun tidak akan ridha dengan agama kita sampai kita mengikuti agama mereka. Ini sudah sunatullah. Insyaallah ini ya sedikit lagi ya, beberapa ayat lagi kita akan sampai pada ayat itu ya. Wala tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang Yahudi, begitu pula orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian, tidak akan tenang hidupnya sampai kalian mengikuti agama mereka. Ini adalah misi mereka. Makanya kalau kita saksikan di Indonesia ini misalnya banyak misionaris ya, yang mereka berusaha memurtadkan kaum muslimin, ya karena ini merupakan sunatullah ya. Ini merupakan sunatullah bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan ridho dengan agama kita. Bahkan mereka berupaya bagaimana agar kita murtad ya, lalu mengikuti agama mereka. Padahal agama mereka dibangun di atas kesesatan ya. Dibangun di atas kesesatan. Artinya kita meyakini bahwasanya Yahudi dan Nasrani zaman sekarang itu tidaklah sama dengan Yahudi di zaman Nabi Musa atau Nasrani di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Sudah banyak sekali ayat-ayat yang mereka ubah. Ya, ayat-ayat yang mereka hapus demi memuaskan hawa nafsu mereka. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita jadikan hikmah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.